Mau main lagi? Ya, sendiri pakai dua. Duduk. Laat je hem los en als hij omhoog gaat, dan trek je. Yes. Naturalis. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Tidak ada yang mengira, sebuah perjalanan singkat bisa mengubah cara pandang seseorang, bahkan anak-anak, tentang dunia. Mereka datang ke Indonesia dengan tas ransel kecil, kacamata hitam, dan ekspektasi sederhana. Menikmati pantai, melihat pemandangan, dan mencicipi makanan khas. Beberapa dari mereka datang bersama orang tua yang sudah merencanakan liburan jauh-jauh hari. Ada yang memilih Bali dengan pasir putih dan ombak yang memanggil para peselancar. Ada yang menuju Lombok untuk melihat gili yang tenang. Ada juga yang penasaran dengan Yogyakarta, kota yang penuh sejarah dan seni. Bahkan ada yang sengaja mengunjungi pedesaan di Jawa Timur atau Sumatera Barat, karena orang tuanya ingin mengenalkan anak-anak pada suasana kampung yang alami. Namun yang terjadi sungguh di luar dugaan. Mau main lagi? Ya, sendiri pakai dua. Duduk. Tak, aku mau kecil aja. Oh, yang kecil saja. Silakan duduk. Ini apa? Karet, rubber. Tak, aku mau begini. Mau, yuk main berdua. Lagi. Sekarang twinkle. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua, tiga, empat, lima. Di banyak negara maju, kehidupan anak-anak seringkali penuh aturan. Main di luar harus diawasi ketat, bermain di taman hanya beberapa jam, dan sisanya dihabiskan di depan layar gadget. Di beberapa kota besar, anak-anak bahkan jarang berinteraksi dengan tetangga. Tapi di Indonesia, terutama di pedesaan dan kota-kota kecil, pemandangan itu berbeda. Anak-anak bisa berlari di sawah, bermain di sungai, atau bersepeda keliling kampung sambil disapa oleh semua orang yang mereka temui. Seorang anak bule berumur 9 tahun dari Belanda, bernama Lukas, bercerita pada ibunya, "Mom, ini pertama kalinya aku bisa lari tanpa takut mobil lewat cepat. Semua orang di sini kenal aku, bahkan mereka tahu namaku." Lukas memang hanya menginap selama 2 minggu di sebuah homestay di daerah Ubud, Bali. Tapi setiap pagi, ia sudah punya rutinitas. Sarapan di warung kecil, bermain layang-layang dengan anak-anak lokal, lalu mandi di sungai kecil dekat rumah. Di negaranya, Lukas terbiasa bermain sendirian di dalam rumah karena kedua orang tuanya sibuk bekerja. Baginya, bisa punya keluarga baru di kampung adalah pengalaman yang luar biasa. This beautiful. Oh ini. This one. This one. This small. Small. This one beautiful. Nena. Hampir semua cerita dari anak-anak bule ini punya benang merah yang sama, keramahan orang Indonesia. Daniel, 10 tahun, asal Kanada, awalnya agak kaku saat diajak ngobrol. Tapi ketika bermain bola di lapangan desa, ia langsung diterima oleh anak-anak lokal tanpa syarat. Mereka tidak peduli apakah Daniel bisa bahasa Indonesia atau tidak. Yang penting dia mau ikut bermain. Mereka nggak nanya aku dari mana. Mereka cuma bilang, "Ayo main," kata Daniel kepada ayahnya. Bagi anak-anak seperti Daniel, rasa diterima tanpa harus menjelaskan siapa dirinya adalah hal langka.
Di negaranya, pertemanan kadang terbentuk karena status, kesamaan hobi tertentu, atau bahkan penampilan. Di sini semua lebih sederhana. Kalau mau ikut main, ya ikut saja. Kita sama-sama 5, aku 5. Kangen sekali sama kamu. Kalau ini boleh dilepaskan. Mana bisa? Mana bisa dilepas? Coba dilepas. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu harus diputar. Oh, diputar. Putar. Iya, Jangan dilepas nanti. Ada bautnya. Di mana bautnya? Di mana? ini kalau mau dibawa pulang, harus gitu. Oh gitu. Dijadiin kecil ya? Ya. Ini boleh. Jadi cuma ada ini. Di mana cara bawanya? Gini. Oh, gimana? Jalannya. Ya, coba. Oh. Yang paling mengejutkan justru datang ketika liburan usai. Banyak anak-anak bule ini menangis saat harus kembali ke negaranya. Orang tua mereka mengira tangisan itu hanya karena malas sekolah. Tapi ternyata mereka merindukan Indonesia, teman-teman baru, kebebasan bermain, makanan enak, dan orang-orang yang membuat mereka merasa diterima. Lukas menulis surat untuk anak-anak di kampung Ubud yang ia tinggali. Kalau aku besar nanti, aku mau kembali ke sini. Kita main layangan lagi. This country to buy. You don't want to go? You don't want to go back to Australia? No, Why? because I want to stay. You want to stay in Bali? Yeah. Okay. Very long. Look at him, he's doing the... Fenomena ini tidak hanya terjadi pada anak-anak. Banyak orang dewasa yang juga merasakan hal serupa. Namun pada anak-anak, pengalaman ini terasa lebih kuat karena mereka melihat dunia dengan hati yang lebih terbuka. Mungkin di masa depan, anak-anak bule ini akan tumbuh besar dengan membawa kenangan indah tentang Indonesia. Dan siapa tahu, beberapa di antara mereka akan kembali. Bukan hanya untuk liburan, tapi untuk tinggal lebih lama, bahkan selamanya. Sahabat, pernahkah kamu melihat anak-anak bule yang bermain lepas di kampung atau pantai dekat tempat tinggalmu? Pernahkah kamu berbagi makanan atau bermain bersama mereka? Tulis ceritamu di kolom komentar, karena bisa jadi pengalaman kecil itu adalah awal dari cinta mereka pada Indonesia.